sekalian semua, selamat sore berkat dalam. Selamat sore berkat dalam. Pertama-tama kami mewakili komunitas mengucapkan selamat datang kepada para romo sekalian yang berasal dari MSC daerah Jakarta, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan yang berada dalam acara atau kegiatan rapat kelas yang berkunjung ke daerah Jateng ini. Sekarang berada di hari yang kedua atau yang ketiga ya. Sekali lagi selamat datang kepada para romo dan bruder, frater. Juga selamat datang kami sampaikan kepada para suster dan keluarga AKC yang hadir bersama-sama dengan kita di sore hari ini. Kita berkumpul sekali lagi di sore hari ini untuk bersama-sama dengan keluarga para romo daerah Jakarta, Kalbar, Sumsel yang sedang melaksanakan napak tilas ke daerah Jawa Tengah, dan berkaitan dengan itu pula kita merayakan bersama peringatan 116 tahun wafatnya Pater Yosef Valie, pendiri Tarekat MSC dan PBHK. Oleh karena itu kita bersatu hati dalam perayaan Ekaristi di sore malam hari ini untuk bersyukur dan mengenangkan peristiwa sukacita itu. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulaikan perayaan Ekaristi di sore hari ini. Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan, dengan juga MSC Jawa Tengah, khususnya di wilayah timur ini, bersama dengan para suster PBHK dan para aspirannya, dan para aspiran yang juga alam keluarga Valie atau AKC di Purworejo ini. Kita berkumpul sekalian dalam rangka menyambut kedatangan para tamu MSC Pemuda Jakarta, Kalbar, Sumsel dalam rangka nama kelas MSC masuk daerah Jawa Tengah ini. Dan kebetulan waktunya berdekatan dengan tanggal 21 yang baru memperingati wafatnya Pater Valie, maka sore hari ini kita pantaslah untuk berkumpul merayakan bersama-sama wafatnya Pater Valie, karena kita memiliki semangat yang sama juga, yaitu cinta kepada Kristus Yesus dan menghadirkan cinta Allah bagi dunia. Nanti dalam refleksi kamu berarti yang akan membawakan mengenai
seputar Pasifali saya kira. Oleh sebab itu mari kita mengawali perayaan syukur ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita membelas kasih Allah dan pengampunan supaya kita sungguh layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan Allah ini. Mari kita menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon atas nama Allah Maha para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian supaya menyerahkan saya pada Allah.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat hukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat kebenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Injil suci menurut Lukas.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para konfrater, Bapak, Ibu, para suster, para frater, semua yang saya sebut dengan satu kata, teman-teman seperjalanan. Kalaulah sore hari ini saya boleh berdiri di sini untuk menyampaikan satu dua pokok refleksi pada hari kenangan penuh syukur atas 116 tahun meninggalnya Pater Yusuf Ali, pendiri kita. Itu bukan karena saya tahu lebih banyak dari Anda tentang Pater Chevalier, semata-mata karena dalam rangka Hari Chevalier saya bersama AKC Grobol selama 3 hari berturut-turut bertriduum memperdalam sesuatu yang bisa membangkitkan jiwa dan semangat misioner kita. Dan itulah alasan pertama kenapa Pastor Bob meminta saya untuk menyampaikan refleksi pada kesempatan ini, supaya bahan itu boleh kita bagi-bagi juga di sini. Mungkin tidak terlalu penting untuk para pastor, tetapi untuk teman-teman AKC, ya, untuk para frater dan para aspiran, suster, mudah-mudahan masih ada pendengarannya sedikit. Karena itu mempersiapkan khotbah ini, pagi ini saya puasa menyanyi, ya. Saya tahan suara tadi pagi. Takut sore ini suara saya tidak keluar, ya. Tetapi karena saya tergerak oleh belas kasih bahwa bus kita kurang semarak, maka kita menyanyi lagi dari Kebumen sampai di Purworejo. Edisi tambahan dari edisi pertama kemarin menyanyi dari Buit sampai di Purwokerto. Lumayan, ya. Itulah jiwa seorang misionaris, ya. Membawa kabar gembira di mana-mana, termasuk di dalam mobil, ya. Kepada juga para pembawa kabar gembira yang sedang mengorok, sedang bermimpi yang lain. Tetapi itu bukan itu yang penting. Yang penting adalah Bapak Ibu, kita kemarin hari Minggu merayakan Minggu Misi, bukan? Dan dalam tema yang menjadi surat dari Paus Fransiskus untuk Minggu Misi ke-97 kemarin, hati berkobar-kobar, kaki bergerak mewartakan Injil. Dan kalimat yang bagus itu
bereferensi pada perikop Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 39 yang adalah pokok refleksi bagi MSC dalam menyelenggarakan Kapitel Umum ke-26 yang sudah berlangsung tanggal 16 September sampai 8 Oktober 7. Nah, mungkin lebih tepat untuk membawakan itu karena dia mendengar langsung kata-kata yang akan saya sampaikan. Tapi waktu itu saya pikir ya kok tidak mengerti saya. Karena dia berharap Bapak Suci akan menyapa dalam bahasa Manado, tetapi tidak ya. Yang saya angkat bersama teman-teman seperjalanan AKC di Grogol 3 hari adalah 3 hal yang digarisbawahi oleh Bapak Suci Paus Fransiskus pada audiensi khusus Paus Fransiskus dengan peserta kapitel, termasuk mereka yang kebetulan tiba seperti Markus ya, menggabungkan diri ya, dapat bias luar biasa. Yang diundang peserta kapitel, tapi mereka juga yang waktu itu ada di Roma. Yang penting beli jas. Mereka boleh pegang tangan Bapak Suci dan mendengar kata-kata langsung. Manakah ketiga hal itu Bapak Ibu? Ya, para Romo sudah membacanya di WA Group, tapi saya yakin mungkin juga tidak lebih dari 20% yang membaca. Lain cuma baca dan delete, seperti kelakuan kita dalam semua WA Group ya. Jadi membaca judul, isi nanti kalau lewat. 3 hal itu adalah ini Bapak Ibu yang akan saya rasa menjadi pergumulan kita ya, berdasarkan Injil yang kemudian dijadikan juga Injil untuk minggu misi. Paus Fransiskus mengatakan bahwa ada 3 hal untuk membangun karakter misioner kita. Pertama, mengenal Yesus dalam Injil. Karena itu kita perlu untuk membaca, merenungkan terus sabda Tuhan dalam Injil. Di sana kita akan mengenal Yesus. Dan dalam konteks Lukas 24 itu, siapakah Yesus yang ditampilkan oleh Lukas? Yesus yang berjalan bersama kita misionaris hati kudus, misionaris hati Allah, mempunyai Yesus sebagai teman seperjalanan kita. Jangan khawatir, kita tidak akan tersesat, karena teman seperjalanan kita adalah Yesus. Tetapi supaya kita sungguh mengenal teman seperjalanan kita itu, maka kita perlu memperdalam pengenalan kita dengan membaca terus kitab suci. Ya. Mudah-mudahan para misionaris hati kudus ini, para murid-murid hati kudus dan tergabung dalam keluarga Sefalia. Nah, itu juga mau digarisbawahi. Sapaan Paus ini bukan cuma untuk MSC, yang menyebut PPHK, Suster MSC dan awam keluarga Sefalia. Kita semua. Dalam konteks mengenal Yesus, saya ingat kata Paus, jangan takut dengan keheningan. Teman-teman, jangan takut dengan keheningan. Jangan takut dengan kesepian Meranti, keheningan Bukit Sitolo, dengan karet dan sawit di Sumatera sana. Kita punya tantangan yang sama untuk membangun dan menikmati keheningan itu dengan kami-kami yang ada di Grogol, di tengah lintasan kereta api, di tengah semarak orang di seputar CP dan Taman Anggrek.
tertantang semua. Badan di kapel tapi hati di lapangan. Sama juga dengan badan di Merapi tetapi hati di Jakarta. Nah, kita perlu menikmati keheningan untuk berakrab dengan Saudara, mengenal Yesus. Itu satu. Itu hari pertama. Hari kedua dan tema kedua, pengenalan akan Yesus dari Injil itu kita perkaya di dalam komunitas dengan semangat berbagi. Dan Paulus menunjuk contoh dan teladan semangat berbagi dalam diri Pater Chevalier yang sudah meninggal 116 tahun lalu. Chevalier punya impian dan dia berbagi dengan Ron. Saya punya impian ini, kau gimana? Berbagi dengan orang lain dalam sebuah komunitas. Komunitas menjadi tempat perjumpaan. Dari situ kita belajar berbagi. Berbagi kecemasan, berbagi ketakutan, tapi juga berbagi harapan dan impian masa depan. Maka kalau keluarga Chevalier tidak lagi memperhitungkan dan tidak mempraktekkan waktu berkumpul dan berbagi itu, tanda tanya dong. Tanda tanya. Ya. Kalau kita tidak lagi memanfaatkan waktu-waktu dan kesempatan untuk berkumpul sebagai satu keluarga, satu komunitas, dan di situ kita berbagi. Karena di situ kita akan lebih memperkaya pengenalan kita tentang Yesus yang kita baca di dalam Injil secara pribadi. Berbagi. Dan soal berbagi itu pula lah yang membuat kaki bergerak melangkah kembali ke Yerusalem ketika dua murid itu mengenal, ini dia Yesus mereka kenal di saat mana? Justru di saat Yesus berbagi, ambillah dan makan. Dan apa? Masih ingat minggu lalu kita bagi roti. Dan mereka mengenal dan mengingat itu semua. Maka Ekaristi seperti juga ditekankan dalam surat ini. Ekaristi menjadi tempat komunitas berkumpul, komunitas berbagi. Berbagi apa? Pertama-tama berbagi dari Yesus sumber dengan makan minum tubuh dan darahnya. Ekaristi. Jangan ditanya lagi nomor berapa itu dalam hidup saya. Ya harus nomor 1. Kita belajar mencintai Ekaristi untuk membangun semangat misioner. Kita bercermin pada pengalaman dua murid di Emmaus itu. Di dalam Ekaristi mereka mengenal Yesus. Dan pengenalan itu mengobarkan jiwa dan semangat mereka untuk mari kita pergi sampaikan kabar gembira. Dan itulah poin ketiganya. Dengan penuh sukacita kita pergi mewartakan hasil perjumpaan kita dengan Tuhan. Hasil pengalaman kita dalam komunitas kita bawa keluar. Kita bermisi berbagi pengalaman kasih, berbagi pengalaman kegembiraan, mengenal dan mengalami Yesus. Hari-hari ini kita komunitas daerah Jakarta, Kalbar, Sumsel menapaki tempat-tempat di mana para misionaris dulu memulai mengembangkan karya pewartaan hati kudus Yesus di Jawa Tengah.
Semoga seperti kita bersemangat untuk bernapak tilas ini, bersemangat untuk mengenal dan merasakan kembali dari mana ke mana mereka, pendahulu dan perintis karya MSC di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan kita pulang dengan semangat yang lebih dikobarkan, lebih dibakar lagi, sehingga kita akan berani memberi kesaksian tentang keindahan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Berani untuk memberi kesaksian betapa bahagianya hidup sebagai orang yang dikasihi Allah. Tetapi kebahagiaan itu tidak kita konsumsi sendiri. Kita bagikan kepada orang lain juga agar mereka tergerak hati untuk mengalami itu. Mudah-mudahan warisan spiritualitas Pater Chevalier ini melalui para MSC, para BBHK semakin mempesona umat di wilayah pelayanan kita, sehingga mereka juga mau berjalan bersama kita dalam satu wadah keluarga Chevalier. Paling tidak, mereka tidak sempat dan belum mau untuk bergabung dalam satu wadah, kita berjalan bersama sebagai rekan-rekan seperjalanan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai gereja. Apalagi ini hari-hari terakhir sinode para uskup yang sedang memikirkan arah misi gereja masa depan untuk membangun cita-cita gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama, gereja yang partisipatif, semua orang terlibat berpartisipasi, dan gereja yang bermisi. Maka Bapak Ibu, teman-teman, kalau gereja menggemakan terus-menerus panggilan dan identitas kepada orang beriman, kamu adalah misionaris. Gereja kita adalah gereja misioner. Apalagi kita yang menyebut aku misionaris hati kudus. Kalau semua orang yang dibaptis diberi kesadaran dan keyakinan kamu adalah misionaris seperti Yesus misionaris Bapaknya, apalagi kita yang menyebut secara kelihatan dalam identitas kereligiusan kita, misionaris hati kudus. Kita mudah-mudahan lebih dari mereka. Lebih dalam apa? Lebih bersemangat, lebih menampilkan diri. Teman-teman seperjalanan, doakan, dan kita saling mendoakan untuk itu. Kita semua tetap hati berkobar-kobar dan kaki kita bergerak melangkah mewartakan Yesus mencintai engkau. Dan karena itu semoga hati kudus Yesus pula dikasihi di seluruh dunia. Amin. Amin. Semoga demikian. Bapak yang terkasih, Tuhan telah memanggil hamba Pater Chevalier hingga sampai mendirikan
tarekat atau kongregasi para misionaris hati kudus Yesus dan kongregasi Putri Bunda Hati Kudus. Pater Chevalier menunjukkan kelembutan hatinya dan juga sebagai pemimpin tarekat dia telah memberikan teladan serta contoh yang baik. Hidup doa, kunjungan terhadap atau visitasi terhadap sakramen kudus, ekaristi, juga doa ofisi, rosario sebelum tidur, semua mengiringi perjalanan hidupnya. Semoga kami mampu meneladani cara hidup dalam membina hidup rohaninya itu. Kami para MSC, para suster PBHK dan para AKC sanggup dan mampu untuk tekun terus-menerus membina hidup rohani lewat doa, berkomunikasi dengan dikau. Pater Chevalier juga telah memberikan teladan, yakni tidak sedikit orang yang membenci, orang yang memfitnah, orang yang dengan maksud jahat merendahkan dirinya di hadapan Uskup Agung, di hadapan Bapak Suci. Dari kelompok Freemason, orang-orang yang anti agama, para sosialis, namun juga para imam diosesan. Bukan hanya itu, bahkan para MSC sendiri pun telah dengan tega mencederai dia dengan memfitnah di hadapan Uskup Agung Marsal, Uskup Agung Buin, dan Uskup Agung Bardel. Namun Pater Chevalier hanya menanggapinya dengan seperti doa Yesus disalib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan Pater Chevalier tidak menaruh dendam sedikit pun. Semoga kami, para MSC, para PBHK, para AKC, sanggup dan mampu untuk meneladani sikap hatinya yang penuh pengampunan itu, tidak dipenuhi dengan amarah dan dendam. Pater Chevalier juga sangat membela konfraternya, yakni Pater Ju. Ketika Pater Juin difitnah, Pater Chevalier yang begini, dia adalah konfrater yang sangat baik. Memang tidak ada yang sempurna, tapi dia telah melakukan apa yang baik. Semoga kami pun juga mampu dan sanggup untuk hidup dalam komunitas yang saling membela, saling menghargai, tidak mudah dikuasai oleh iri hati bila satu anggota mencapai kesuksesan. Justru semoga kami mampu untuk bersuka cita bersamanya dan terus mendorong dalam semangat karya itu. Semoga segala teladan Pater Chevalier dapat kami teruskan dan menjadi semangat kami untuk terus-menerus melayani. Kami mohon Tuhan dengarkanlah semua doa yang kami sampaikan ini. Semoga Engkau mendengarkannya dan menuntun kami untuk terus maju di dalam karya dan pelayanan mewartakan Injil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah kurban persembahan umat-Mu ini dan terimalah doa permohonan kami pada peringatan wafatnya pendiri kami, Pater Julius Chevalier. Berkenanlah menjadikan roti dan anggur ini sebagai anugerah surgawi bagi jiwa dan raga kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-mu. Marilah mengharapkan kepada bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan kepadamu. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tandinginya bernyanyi. Doa syukuran kedua para imam bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami memohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
yang pula sudah berjamaah dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforos serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa dan bersekutu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan berkat acara ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu.
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Dia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Dia, yang menyerahkan diri bagi para sahabat. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya relakan Tuhan pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Pujimu
Bapa sumber keselamatan, kami bersukacita atas sakramen penebusan abadi yang kami terima pada peringatan wafatnya hamba-Mu Pada Julius Fahmi, pendiri tarekat MSC dan BPHK. Semoga kami selalu Kau bimbing dalam hidup di dunia ini dan kelak Kau perkenankan hidup kekal di surga abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Romo Dirahdi sebagai superior daerah Jawa Tengah Kalimantan Selatan yang saat ini tidak bisa hadir menyambut konfrater kita dari Polda Jakarta Kalbar Sumsel karena kronologi lagi kunjungan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Juga mewakili komunitas Rumah Doa Kasepuan dan aspiran serta junior. Jadi sini itu ada 3 komunitas. Komunitas Rumah Doa Kasepuan yang situ, itu yang tinggal di situ sekarang Romo Nyo dan Romo Kirdi, memang sepuh. Namanya Rumah Doa Kasepuan. Lalu yang di sini adalah komunitas aspiran yang ini tahun 2009. Tahun pertama itu mau berhenti aku magisternya. Romo Pak Edi, dan sekarang saya sejak 2020. Dan juga komunitas ini ada juniorat, buder-buder, tapi tidak ada budernya. Jadi ya sudah yang terkenalnya lalu sekarang di RDK, aspiran RDK, ya di komunitas sana. Tapi disatukan oleh ini meja ekaristi dan meja makan. Satu, itu sangat bersatukan. Maka Romo Kirti paling betah di sini. Ya, jadi saya juga mewakili komunitas ini mengucapkan selamat datang kepada konfratres Polda Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan juga provinsi yang dijadikan satu. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini dan semula acara ini tidak begini sebenarnya. Permohonannya itu sini lah dilewati. Tadinya itu sih dilewati tapi kunjungannya berbiara. Yang MSC harus kami datang, habis itu terus ke PPHK. Lalu makan malam di PPHK. Mohon maaf, saya bilang, kong kamu punya rumah sendiri yang masih sendiri ngapain kita makan di PPHK? Makan di sini. Soalnya kemitraan. Saudara-saudari kita sudah buat acara saja seperti ini. Di sini juga ada AKC. Sekarang panggil AKC biar kita meraih pas itu. Kebetulan juga tanggal 21-nya itu kan bapaknya Pater Chevalier, lalu jaraknya cuma 3 hari, sudah kita buat acara bersama seperti ini di tempat ini kan malah orang bilang regen, meriah, dan ketat juga gitu ya. Lalu akrab, malah bisa saling nanti menyapa dalam meja makan itu. Meja makan itu kita bisa saling menyapa. Tadi, nanti mau kunjungan ke Jogja, ngapain ke Jogja? Saya cuma mending Jogja suruh saya ke sini, langsung pulang sendiri. Lalu, tapi ya memang di sini ruangan tidak cukup, Lalu saya kontak Sister Budovika. Sister, 15 kamar cukup tidak? Oh, boleh Romo, bahkan lebih dari 15 orang pun bisa. Terima kasih banyak karena saya kontak Romo Sport. Sudah tidur di Purworejo, sebagian tidur di PPHK, sebagian di aspiran RDK. Dan ini kan
kita bisa semuanya bisa tersentuh maksudnya. Jadi acaranya ya itu hanya Radikalisme mulia ini, radikalisme mulia, meskipun Jules Chevalier itu penderita itu belum diangkat menjadi santo. Ya, kita sudah mendoakan di Kelat Bulu yang diangkat jadi santo juga. Tapi ada 4 martir Spanyol yang sudah dikanonisasi, ya, yang bulan April yang lalu, ya. Yang Pater Chevalier belum. Tapi saya tanggal 21 kali lalu, setelah tanggal 21 ulang doa ofisi brevirnya para kudus. Kita pakai para kudus Gembala Umat. Dan waktu sore bersama sosial PPHK ya akhirnya Gembala Umat itu juga. Ya, Gembala Umat, akhirnya Gembala Umat, terus kemudian misalnya juga khusus di Chevalier pakai ini satu sana tapi yang umum. Saya tidak nanti sambung, ada kata sambung dengan bahar saja. Sah juga tuh ya? Sah. Acara ini adalah kita membina keakraban juga. Saya kira refleksi dari Romo Berti tadi juga sangat bagus dan berkembang, memberikan semangat. Ya. Didahului dengan audiensi Bapak Paus kepada para kapitularis yang kapital MSC yang ternyata mereka ikut dalam audiensi juga. Dan main di kapital tadi kapital audiensi ya. Kamu mau ikut ya? Kapitularis dan dengarkan meskipun dia tahu apa yang dikatakan itu nggak tahu berarti tadi. Tapi saya sepakat berarti. Ya. Jadi apa yang disampaikan Romo Berti mengenai kualitas-kualitas yang disebutkan tadi pantas untuk kita tidak lanjuti, kita refleksikan lalu menjadikan pendorong dan semangat untuk kita dalam berkarya sebagai MSC, sebagai putri Bunda Tigurus dan sebagai awam keluarga Chevalier, khususnya tadi menyangkut soal komunitas tadi dan juga mengenal Yesus lebih dalam lewat membaca Injil penting. Semoga itu sungguh menjadikan kita apa yang disampaikan oleh tadi menjadi pemacu kita untuk semakin menunjukkan diri sebagai pribadi yang berkualitas, sebagai para penerus dan murid-murid Chevalier. Sesudah ini nanti acaranya yang makan malam bersama, udah kita sambil berbincang-bincang dengan keakraban di rektor, dan sesudah itu nyanyi. Nanti yang tidur di susteran nanti ke susteran, lalu yang tinggal di sini, lalu besok pagi yang tinggal di susteran sarapan di susteran, yang tinggal di sini sarapan di sini. Nah, sesudah sarapan baru sini ke sini semua, nanti berangkatnya dari sini. Nah, karena permintaan dari Romo Puspa itu ada penyampaian riwayat atau sejarah singkat mengenai MSC masuk Jawa Tengah. Jadi sesudah mungkin sekitar 10-15 menit mengenai sejarah masuknya MSC ke Jawa Tengah itu bagaimana menyebar, saat tema dari Yesuit dan menjadikan kita itu sambil mandiri menjadi keuskupan. Itu baru para konfrater dari Pemuda Jakarta, Kalbar Sumsel berangkat ke menuju Parakan, susteran PPHK, dan setelah itu ke Tarunan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu dan saudara terkasih, para konfratres, kita mengakhiri klarifikasi kita dengan